مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله: فصل. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة جهرية أن يسكت 4 سكتات إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح. Kita sampai ke fasal yang dimana disunnahkan dan dianjurkan kepada imam yang menjadi imam solat jahriyah, solat jahar, untuk dia memberikan waktu diam di 4 tempat. Jadi ada satu sunnah bagi imam di solat jahar, itu sunnahnya diam di beberapa tempat. Jadi dia harus berdiam sesaat untuk mendapatkan sunnah ini. Di sini disebutkan ada 4 tempat. Ihdahunna aqibat takbiratil ihram liya'tiya bidu'ail istiftah. Yang pertama, selesai takbiratul ihram, maka di saat itu ada waktu diam sesaat bagi imam di solat jahar. Jadi setelah Allahu Akbar, di situ diam dulu. Untuk apa? Membaca doa istiftah. Jadi kesunahannya itu diam sebelum dia membaca doa istiftah. Jadi jangan langsung Allahu Akbar langsung baca doa istiftah. Tapi setelah takbiratul ihram dia ucapkan Allahu Akbar, setelah itu dia yaskut, dia diam sesaat. Setelah itu liya'tiya bidu'ail istiftah, dia lanjutkan dengan bacaan doa al-istiftah. Itu sunnah yang pertama. Di saat seseorang imam dia berdiam di salah satu tempat. Yang kedua, ba'da faragihi minal Fatihah saktatun latifatun jiddan baina akhiril Fatihah wa baina amina liya'lama anna amin laysat minal Fatihati. Yang kedua, selesai membaca suratul Fatihah, waladdallin, di situ diam sesaat, tapi tidak terlalu lama. Saktatan latifatan, waladdallin, amin. Ada diam di situ antara akhir Fatihah dengan bacaan amin. Tidak boleh disambung. Waladdallin amina, itu gak boleh. Yang disunnahkan ada diam setelah waladdallin. Di kata lin itu diam sesaat baru amin. Itu sunnah. Namun diamnya jangan terlalu lama. Waladdallin, terlalu lama itu. Dia diam tapi latifah, sesaat, halus, tidak terlalu lama. Kalau amin ini dibaca harokatnya, kalau wakaf kan amin sukun. Tapi kalau dibaca amina, dibaca fathah. Dibaca fathah. Sukun itu wakaf. Kenapa dibaca fathah? Karena di dalam ilmu nahu disebut dengan isim fi'il. Dia kategorinya bukan isim, bukan kata benda, bukan juga kata kerja, fi'il, tapi dia disebut dengan isim fi'il.
Yang ketiga, ini tujuannya kenapa diberhentikan ketika waladdallin, kemudian diam baru amin. Tujuannya diantaranya agar tidak masuk ke dalam surat Fatihah, karena amin itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Amin itu doa. Tapi kalau kita gabungkan menjadi satu tanpa ada spasi di situ, maka dia termasuk surat Fatihah. Makanya harus dipisahkan di situ untuk memisahkan amin dengan suratul Fatihah itu berbeda. Amin bukan termasuk surat Al-Fatihah. Maka dihentikan sesaat di situ. Saktah latifah. Wa thalithah, yang ketiga, ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mum al-Fatihata. Sunnah diam yang ketiga setelah membaca amin. Waladdallin, amin. Diam lagi di situ. Imamnya diamnya lama. Sampai kapan diamnya? Di sini dikatakan saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumu al-Fatihata. Seukuran makmum sudah selesai baca surat Fatihah, baru dia lanjut lagi. Jadi dia kasih kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Itu sunnah. Sehingga nantinya surat baru yang dibaca setelah Fatihah, imam membaca surat yang baru, surat tambahan. Di saat itu makmum sudah tidak sibuk baca Fatihah, karena sudah selesai baca Fatihah, sehingga dapat sunnah mendengar bacaan Al-Quran. Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarlah bacaannya. Bukan kita sambil membaca juga. Maka ini harus dipraktikkan sehingga kita dapat fadilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami menulis sebuah kitab berjudul Al-Minhajul Qawim. Sebuah kitab fikih berjudul Al-Minhajul Qawim. Beliau memberikan satu ilmu. Ketika imam selesai membaca suratul Fatihah, kan pada waktu itu kasih kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Maka imam boleh membaca kembali surat Al-Fatihah, tapi disirkan, tidak dikeraskan suaranya. Tujuannya apa? Untuk memperkirakan ketika sudah habis ia membaca Fatihah, maka otomatis makmum juga sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi sambil baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Oh, lanjut lagi. Boleh mengulang-ulang surat di dalam Al-Quran, di dalam solat. Satu surat kita ulang-ulang di dalam solat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hal itu tidak ada larangan, malahan pahalanya lebih besar. Makanya Imam Ali pernah ditanya, Sayyidina Ali pernah ditanya, pahala membaca Al-Quran di saat orang membaca Al-Quran di luar solat dan orang membaca Al-Quran di dalam solat, mana lebih besar pahalanya? Sama-sama membaca Al-Quran, tapi yang satu membaca di luar solat, yang satunya membaca Al-Quran ketika dalam keadaan solat. Kata Sayyidina Ali, pahala lebih besar membaca Al-Quran di dalam solat. Kenapa demikian? Karena dia sedang membaca Al-Quran di dalam ibadah, ibadah yang namanya solat, berlipat ganda. Ditanya juga kepada beliau, orang yang membaca Al-Quran lewat hafalan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, mana pahalanya lebih besar? Imam Ali mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kenapa demikian? Karena dia membaca sambil mata melihat tulisan-tulisan Al-Quran itu, mata ini dinilai ibadah karena dia memandang sesuatu yang baik. Saktata
Saktatun tawilatun, diam pada waktu membaca amin, setelah amin diamnya lama. Tawilah, tidak singkat, selama membaca surat Al-Fatihah. Diam yang keempat, ar-rabi'atu ba'dal faragi minas surati yafsilu biha bainal qiraati wa takbiratil hawi ila ruku'. Selesai membaca surat, misalnya dia membaca, sang imam membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ diam, tidak langsung takbir al-intiqal, takbir berpindah kepada ruku, tapi dia diam sesaat, kemudian Allahu Akbar. Nah, itulah 4 tempat yang disunnahkan kepada imam untuk diam. Saya ulang lagi biar kita bisa pahami. Yang pertama, sang imam diam setelah takbiratul ihram. Itu yang pertama. Allahu Akbar, diam. Kemudian baca doa al-istiftah. Yang kedua, selesai membaca surat Fatihah, waladdallin, diam. Amin, itu yang kedua. Yang ketiga, selesai membaca amin, amin, diam seukuran surat Al-Fatihah. Yang keempat, yaitu selesai membaca surat di dalam solat selain Fatihah, di antara surat dengan takbir intiqal, namanya takbir intiqal, takbir berpindah ke ruku, takbir berpindah ke sujud. Kalau takbiratul ihram di awal solat, namanya ihram diambil dari kata haram, karena ketika sudah takbir dalam solat, sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Contoh, bercerita atau berbicara halal, tapi kalau sudah takbiratul ihram jadi haram, karena membatalkan solat. Makan, kita makan makanan yang halal di luar solat halal, tapi ketika sudah takbiratul ihram menjadi haram, karena makan membatalkan solat. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu, namun makan dan minum membatalkan solat. Seukuran sim-sim, logah Arabia, sim-sim, biji wijen. Kalau ada makanan seukuran biji wijen kita telan dalam solat, batal solat kita. Kita solat, sebelum solat minum kopi dulu, gahwa, masih dalam keadaan wudu, tidak membatalkan wudu, wudunya tetap masih dalam keadaan suci. Azan kita langsung sholat, takbiratul ihram jadi haram. Telan ludah ketika dalam sholat, ludahnya rasanya bukan ludah, rasanya kopi, batal sholatnya. Itu namanya takbir yang haram. Kopinya halal, kopi halal. Jadi kopi itu dalam bahasa Arab, saya punya kitab namanya Risalatul Qahwa wa Syahi, kitab tentang kopi dan teh. Saya punya kitabnya, sejarah kopi itu dari mana, hukumnya bagaimana. Jadi kopi itu bahasa Arabnya qahwa. Qahwa itu haram, karena qahwa itu jenis khamar kalau secara bahasa, tapi perkembangan sejarah dia berubah menjadi kopi. Kopinya itu menjadi halal. Nah, sampai sekarang kamus-kamus kontemporer ataupun kamus-kamus klasik yang membahas tentang sastra Arab itu, kalau kita temukan kata qahwa itu bukan artinya kopi, bukan. Qahwa itu adalah sejenis minuman keras. Makanya kalau santri ngantuk akan dia keluar fatwa kopi haram.
Kenapa? Itu qahwa haram. Padahal itu yang dimaksud adalah khamar. Karena istilah awal qahwa itu adalah jenis minuman keras. Tapi berkembangnya sejarah, dia diartikan sebagai kopi. Jadi telan ludah, terasa ludahnya kopi atau teh, itu dia membatalkan sholat. Makanya sebelum sholat, kumur-kumur. Kalau dia masih ingin tidak berwudu lagi, dia kumur-kumur sehingga bersih mulutnya, dia sholat aman, telan ludah. Atau cara kedua, boleh tapi ini sulit, dia tidak mau telan. Ini misalnya kita sholat, dalam mulut kita ada makanan, sah tidak sholatnya? Habis makan es krim, tahu-tahu sudah qomat, dia langsung sholat, Allahu Akbar. Dalam mulutnya itu ada es krim tapi belum ditelan, sah tidak sholatnya? Batal tidak sholatnya? Tidak batal. Tapi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya tidak baik. Kita tinggalkan dapat pahala. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa. Karena rumusan sesuatu yang membatalkan puasa, hal itu juga membatalkan sholat. Orang lagi puasa, dalam mulutnya ada makanan, tidak batal. Tidak batal. Karena masih belum ditelan. Tapi hukumnya makruh. Kapan dia batal? Dia lewat tempat makharijul huruf kha. Kalau kita mengucapkan huruf kha, lewat dari tempat keluarnya huruf kha, tenggorokan, batal. Belum lewat daripada tempat keluarnya huruf kha, tidak batal. Itu dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin. Faslun fa idza faraga minal Fatihah ustuhibba lahu ay yaqula amina wal ahadisus sahihatu fi hadza kathiratun mashhuratun fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajrihi. Apabila selesai membaca suratul Fatihah, disunnahkan kita membaca amin. Kesunahan ini berlaku di dalam solat maupun di luar solat. Kita lagi baca surat Fatihah di luar solat, selesai waladdallin, sunnah baca amin. Amin. Bukan hanya di dalam solat, kesunahannya juga di luar solat. Amin ini artinya istajib. Amin itu artinya apa? Istajib. Ya Allah, semoga engkau ijabah doa kami. Kenapa surat Fatihah pakai permintaan amin? Karena suratul doa, isi dari surat Fatihah di situ adalah doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Jadi isi surat Fatihah itu doa. Maka kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita tambahkan lagi dengan doa, amin, istajib, semoga Allah menerima doa kami. Begitu. Jadi amin itu artinya terimalah doa kami. Maknanya istajib, bermakna kata perintah. Kata perintah kepada Allah tidak boleh. Tidak boleh diartikan hamba memerintah kepada Allah, tidak boleh. Tapi di situ jadinya permohonan. Mohon ya Allah terima doa kami. Bukan perintah. Kalau perintah atasan ke bawahan. Tapi kita kepada Allah, kita bawahannya Allah, makhluknya Allah. Maka tidak boleh kita meminta Allah atau kita perintahkan kepada Allah untuk mengijabah doa kita, tidak. Tapi memohon kepada Allah, semoga Allah terima doa kita. Itu artinya istajib. Nah, kata amin ini bukan di dalam agama Islam saja. Para nabi terdahulu, kebiasaan mereka habis doa, habis menyampaikan nasihat-nasihat yang baik atau menyebutkan kebesaran Allah, di belakangnya mereka sebut dengan kata yang sama, amin.
tapi dengan struktur bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani artinya itu amin, artinya kemuliaannya Allah, kebesarannya Allah. Tapi kalau amin di dalam bahasa Arab, istajib, terimalah doa kami. Amin di dalam bahasa Nasrani juga begitu, keagungan Allah. Bahasa Ibrani, bahasa yang ada di Injil, di Taurat, di Zabur, di suhufnya para nabi, semuanya jika berisikan doa, para nabi selalu mengucapkan amin. Jadi amin semua itu agama samawi menggunakan kata amin. Wa hadza ta'min mustahabbun likulli qari sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha. Disunnahkan membaca amin bagi setiap yang membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Bahkan yang masbuk datang terlambat, dia datang solat, imam sudah selesai baca Fatihah, waladdallin. Yang masbuk ini sunnah juga mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya makmum. Setelah dia ucapkan amin, baru dia ikut sholat. Begitu caranya. Karena siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang lalu. Itu hadis yang sahih. Idza ammanal imamu fa'amminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka makmum ikut baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat ikut sholat. Itu makna malaikat baca amin, artinya malaikat juga ikut sholat. Hadir malaikat. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka tabarukan ya, kata amin ini dia punya A-nya panjang. Bukan amin, bukan. Kalau amin artinya lain, orang yang amanah. Kalau aman, nah itu beriman. Kalau A-nya panjang, amin, baru artinya istajib. Ini harus hati-hati nih. Kalau kita amin, itu artinya bukan ya Allah terimalah doa kami, bukan. Tapi kalau amin, orang yang amanah. Kalau dibaca bukan amin tapi aman, beriman. Yang benar adalah amin. Itu baru artinya istajib. Ada ulama-ulama terdahulu, mereka mengambil tafaulan, mengambil kesan baik dari kata amin, dirubah dengan kata amin, orang yang amanah. Ulama diantaranya guru dari As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu bernama As-Sayyid Amin Qutbi, namanya Amin, Sayyid Amin Qutbi. Ini ulama besar Makkah di zaman itu. Beliau menghafal Al-Quran usia 7 tahun, hafal Al-Quran. Beliau sastrawan, ahli fikih, mazhab Hanafi. Ada guru Zainuddin di Lombok, itu adalah muridnya. Kalau kita ke Kalimantan, guru sekumpul. Nah, guru sekumpul termasuk muridnya As-Said Amin Qutbi. Namanya Amin, Said Amin Qutbi. Said Maliki juga berguru kepada beliau. Nah, sebelum beliau ada ulama juga namanya As-Sayyid atau Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Namanya Al-Kurdi. Menulis kitab Tanwirul Qulub. Nah, kitab Tanwirul Qulub itu karya daripada Syekh Muhammad Amin, namanya Amin. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naksabandi. Itu kitab membahas tentang
al-iman wal islam wal ihsan, bermadzhab Syafi'i. Di sini kitab itu beliau jelaskan ada 6 golongan manusia yang bisa dikatakan mereka orang-orang yang menuju kepada Allah. Jadi orang menuju kepada Allah itu dengan berbagai pintu amal. Ada lewat pintu sedekah, ada yang lewat pintu ilmu, ada yang lewat pintu puasa. Nah, kita harus punya satu pintu khusus. Jangan sampai kosong. Ibadah, pintu puasa tidak, pintu sedekah tidak, pintu ilmu tidak. Terus pintu mana kalau surga tidak? Ini pintu surga semua ini. Semuanya tidak ada. Terus mau masuk surga bagaimana? At-turuq illallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah seukuran nafas makhluk. Jalan menuju surga itu banyak. Sisa kita pilih yang cocok untuk kita nih jalan mana gitu. Nah, di sini beliau sebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub ada 6 al-muridin, 6 golongan yang mereka bisa jadikan sebagai jalan menuju kepada Allah. Yang pertama al-abid. Al-abid, lewat jalan banyak beribadah, sholat, puasa, tahajud. Nah, itu bagus. Dia masuk kategori pertama, al-abid. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada pencipta kalian. Nah, ini pintu ibadah namanya abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Sampai kapan dia beribadah di dunia? Sampai meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada penciptamu hingga datang kematian. Ini pintu pertama nih, menuju kepada Allah, pintu ibadah. Yang kedua al-ilmu, lewat pintu ilmu. Ya, habis dengan belajar, mengajar, belajar, mengajar. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ain artinya inayatullah. Orang yang punya ilmu selalu mendapat pertolongan Allah. Lam, yang kedua lutfullah. Orang yang berilmu diberikan kelembutan dari Allah. Kalau ada musibah, di balik musibah di situ ada kebaikan tersembunyi yang Allah berikan kepada orang berilmu. Mim, mahabbatullah. Orang yang berilmu dicintai Allah. Itu filosofi huruf dari kata ilmu. Ain, lam, mim. Al-alim, pintu kedua, orang berilmu itu jalan menuju kepada Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu yang seperti apa? Ini muncul pertanyaan. Yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka itulah yang termasuk kategori tersebut. Mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriku nafsah. Nabi katakan perumpamaan seorang yang berilmu, dia mengajar kepada manusia, tapi dia lupa terhadap dirinya. Orang lain saja diajak kebaikan, tapi dia tidak lakukan. Kata Nabi SAW, dia bagaikan lampu pelita atau lilin yang membakar diri sendiri, menerangi orang lain, tapi membakar dirinya. Yang ketiga, al-muta'allim. Tadi orang berilmu, sekarang muta'allim. Oh, tidak mampu jadi ahli ibadah, saya tidak mampu jadi orang alim. Ambil yang ketiga, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Muta'allim, senang belajar ilmu agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Allah Ta'ala berikan apresiasi khusus. Jangan semua pergi jihad. Bayangkan jihad lagi perang fisabilillah di zaman Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ayat, jangan semua pergi berperang. Tapi harus ada sebagian sibuk belajar ilmu agama. Sehingga dia mengajar kepada orang yang jihad setelah kembali dari peperangan. Orang yang menuntut ilmu tidak ada batasan. Selama dia menuntut ilmu agama, selama itu pula dia sedang menempuh jalan menuju surga. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini pintu ketiga nih. Pintu menjadi pelajar. Ada pintu keempat. Namanya al-muhtarifu. Orang-orang yang punya profesi pekerjaan. Itu juga bisa dijadikan jalan menuju surga. Dia kerja niatnya apa? Cari rizki yang halal untuk nafkahi keluarganya. Keluarganya sudah dinafkahi, sehat, kuat dalam ibadah. Dia menjaga anak-anaknya, tidak diberikan makanan-makanan yang tidak baik. Dia sekolahkan anaknya dari hasil kerjaannya. Ini juga pintu surga ini. Dan ini didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyul kasbil atyab, profesi yang paling baik itu apa? Amalur rajuli biyadih, yaitu kerja keras dari tangan sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan dagang itu diberkahi, diberikan kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan syarat apa? Profesinya tidak melalaikan dia. Makanya ada surat Al-Jum'ah itu disebutkan isyarat tersebut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Salat dijaga dulu. Salat 5 waktu. Setelah salatnya dijaga, silakan cari rizki, kata Allah. Fantashiru, bertebaran kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Maknanya cari rizki. Perintah dari Allah. Tapi ditutup apa? Wazkurullaha katsira. Tapi jangan lupa zikir, ingat kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Itu kau cari rizki, tujuannya apa? Agar kau kuat ibadah kepadanya. La'allakum tuflihun. Kalau itu dilakukan, kalian termasuk orang beruntung. Itu ya pintu keempat. Pintu kelima, menjadi pejabat. Nah, ternyata pejabat punya pintu surga, tidak tertutup. Walin. Kenapa pejabat juga disebutkan sebagai profesi yang membawa dia ke dalam surga? Karena Nabi Adam itu sebagai pejabat bumi, sebagai pemimpin bumi, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan Nabi Adam di muka bumi ini sebagai apa? Khalifah. Makna pejabat di sini punya kekuasaan. Kekuasaan dia gunakan untuk apa? Kebaikan, maslahat untuk manusia. Nah, tapi kalau untuk pribadi gak masuk dia ke pintu surga. Dia dapat doa Nabi. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihim. Ya Allah, jika ada orang yang memimpin umatku, mengurus urusan umatku, namun dia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia, kata Nabi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan siapa yang mengurus urusan umatku, lantas dia belas kasih kepada mereka, maka ya Allah belas kasihlah pemimpin tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang seperti inilah yang pintu surga dengan jabatan. Jabatannya dia gunakan secara baik untuk kebaikan, kemaslahatan. Imam Ghazali mengatakan afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal menurut Imam Ghazali,
yaitu memiliki jabatan dan dia gunakan di dalam keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat. Itu adalah ibadah paling tertinggi. Jadi gak ada larangan dia mau jadi pemimpin, tapi harus punya tanggung jawab. Tidak boleh niatnya pribadi, gak boleh. Kami baca biografi pejabat-pejabat terdahulu, ketika mereka menjabat, rekening di banknya berkurang, tabungannya berkurang. Itu kalau pejabat zaman dulu ya. Itu menandakan ini berarti pejabat yang benar ini. Umar Abdul Aziz termasuk pejabat yang memiliki pintu surga. Sebelum menjabat menjadi khalifah, hidupnya kaya. Karena juga menjabat sebagai gubernur. Tapi uang kekayaan dari hasil usaha, bukan hasil dari pemerintah, dari gaji, tidak. Dia punya gaji, dia berikan kepada umat. Nanti jadi khalifah lebih miskin lagi. Menjadi khalifah miskin, saking miskinnya untuk membeli kain kafan uang tidak ada. Padahal dia khalifah. Nah itu status pejabat yang terbaik seperti itu. Ketika menjabat rekeningnya berkurang. Kalau rekeningnya bertambah, nah ini wallahu alam. Makanya para solihin takut dengan jabatan. Takut. Makin besar jabatannya, makin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Umar mengatakan lau saqatat syakhlatun ala syatil ifrat la khasitu an us'al anha. Sayyidina Umar mengatakan seandainya ada kambing terpeleset di sungai Efrat, beliau tinggal di Madinah jadi khalifah. Sayyidina Umar mengatakan apa? Kekuasaannya sudah sampai di Irak. Seandainya ada seekor anak kambing jalan di tengah jalan kemudian terpeleset karena jalanan rusak, saya takut di hari kiamat saya ditanya oleh Allah. Itu. Jadi makin besar jabatan, makin besar tanggung jawab. Tapi kalau dia gunakan dengan baik, wah, dia punya kelas VIP di surga. Dia dapat doa khusus Nabi Muhammad SAW. Dia dapat pahala yang lebih besar dari orang awam. Dia punya doa, sekali doa Allah terima. Gak pakai lagi ditahan-tahan. Kalau memang imamun adil, Nabi istilahkan dengan apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Adil ini maknanya global, ahli ibadah. Dulu ada gubernur di Hadramaut, tahajudnya 100 rakaat, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari. Dia punya gubernur sudah melebihi ulama. Tiap malam tahajud 100 rakaat, hafal hadis Sahihul Bukhari. Namanya Ibnu Rashid, namanya Ibnu Rashid. Itu pintu keberapa? Kelima. Yang pertama abid, yang kedua al-alim, yang ketiga muta'allim, yang keempat al-muhtarif, yang kelima wali, pejabat. Nah, yang keenam ini namanya muwahhid. Muwahhid ini sudah pikiran dan hatinya hanya Allah. Yang lain ini ya basa-basi saja. Dia punya jasad sama orang nih, ngumpul gini, tapi pikiran hatinya Allah, Rasul, akhirat. Itu namanya aulia, para wali. Ini yang paling tinggi, namanya muwahhid. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah gak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Yang dia pikirkan setiap hari mau berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin masuk ke dalam surga. Itu aja yang dia urusi. Dirinya, hatinya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Ini yang paling tinggi, namanya muwahhid. Tapi tidak mudah, tidak semua orang mampu itu. Nah, orang biasanya kalau sudah sampai magom ini, sudah sampai puncak, itu doanya orang seperti ini dengan kita beda. Kalau kita ini belum masuk kelas itu, kita punya doa, ya Allah panjangkanlah umur kami, sehat walafiat, berikan rizki berlimpah. Itu kan doanya orang umum, kayak kita semua nih. Tapi kalau orang muwahhid, doanya tidak seperti itu. Ya Allah matikanlah saya husnul khotimah secepatnya ya Allah. Ayo aminkan.
Gak ada yang berani aminkan. Beda. Dan itu ada guru-guru kami yang sudah setingkat itu ada. Guru-guru kami ada di antara mereka, saya tidak perlu sebut namanya. Ada yang setingkat itu, tapi kita gak berani aminkan karena ajak-ajak kita juga. Jadi doanya tuh gak pernah, ya Allah panjangkan umur, ya Allah wafatkan saya, yang penting husnul khotimah. Jangan lamakan lagi, saya sudah rindu kepadamu ya Allah. Ayo. Dan juga murid-murid saya juga, ya Allah ajak mereka bersama saya. Ayo aminkan, maunya diam. Diam. Karena tahu hakikat. Cuma doa seperti ini jangan dipakai ya. Kalau beliau wajar, sudah ibadah, sudah siapkan. Ibadahnya sudah luar biasa, ilmunya sudah luar biasa, gak ada masalah sama manusia. Sudah siap untuk meninggal husnul khotimah, sudah siap. Nah kita ini masih banyak dosa, terus mau minta cepat mati, minta ampunan kepada Allah. Kemudian stok ibadah kita masih sedikit, bekalnya beliau sudah banyak. Kita punya bekal masih sedikit, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah sehingga doanya begitu. Ya Allah wafatkan saya ya Allah. Itu seorang sahabat pernah mengalami keadaan seperti itu. Seorang sahabat diceritakan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nabi waktu meninggal dunia, dia angkat tangan, dia bilang, ya Allah butakan mataku, sehingga mata ini hanya terakhir kali melihat wajah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal, maka saya tidak mau mata ini terkotori melihat yang lain. Maka butakanlah mataku. Buta matanya waktu itu. Ada juga yang sudah tidak kuat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memimpin 2 tahun setelah Rasulullah wafat. Para sufi mengatakan beliau itu meninggal dunia karena hatinya ini sudah tidak kuat rindu kepada Rasul, sehingga kalau berbicara keluar aroma angus dari mulutnya karena hatinya sudah terbakar rindu kepada Rasul SAW. Ya doanya minta meninggal, ketemu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal dalam keadaan detik-detik wafatnya teriak kesakitan. Istrinya mengatakan wahazana, wahazana, aduh kasihan suamiku, sedih, kasihan dia. Sayyidina Bilal mengatakan la taquli wahazana, wahazana, walakin kuli wattaraba wattaraba godan nalqa Muhammadan wa hisbah. Jangan kau bilang aduh kasihan, jangan. Bilanglah aduh bahagianya, karena besok kalau saya meninggal dunia, saya bertemu Nabi Muhammad dan juga sahabatnya. Nah itu namanya maqam muwahhidin. Kalau kita ya masih di situlah, ya Allah rizki naik pangkat, ya Allah berikan saya panjang umur, sehat walafiat, ya tambah lagi mobil 2 lagi, ya Allah tambah lagi rumah 1, ya Allah. Doanya dari awal sampai akhir tidak ada akhirat. Dunia dari awal sampai akhir tidak dilarang, boleh. Tapi kalau orang berakal yang masuk ke magom tadi muwahhidin, itu doanya lebih banyak akhirat. Karena dia tahu hakikat kehidupan. Ad-dunya kasarab. Dunia ini kan fata morgana. Gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Ya, menipu orang yang melihatnya. Fata morgana kelihatan air dari jauh. Dia mendekat tidak ada. Itu ibarat dunia seperti itu. Harapannya, cita-citanya panjang. Saya pengen nanti usia sekian punya hotel 3. Saya pengen nanti umur sekian punya pesawat 1. Saya pengen nanti umur sekian punya helikopter. Ternyata sudah capek-capek usaha, dia tinggalkan semua kebaikan ibadah. Dia tertipu dengan dunia. Sudah sampai berhasil meninggal dunia, belum sempat nikmati, mati. Itu kan namanya gurur, tertipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia terkecuali perhiasan yang menipu. Nah ini 6 jalan menuju kepada surga. Ya kita pilih salah satu dari 6 jalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, diberikan kita hakikat wa ma'rifah,
sehingga kita merasakan tujuan ibadah kita, kenikmatan ibadah kita dan penghambaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nadzi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.